Saya Indah Agustin, mahasiswi semester 3 dari Institut Sekiami Kampus Kota Tangerang. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak Penghasilan 2, dosen Ibu Raden Kustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penghasilan kena pajak dan tarif pajak penghasilan badan. Pengertian penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Setiap penghasilan kena pajak seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut bergantung pada penghasilan neto, PTKP atau yang disebut penghasilan tidak kena pajak dan bagaimana cara perhitungannya. Perhitungan penghasilan kena pajak untuk orang pribadi dan badan usaha juga berbeda. Semakin besar penghasilan neto yang didapat oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, maka akan semakin besar pula PKP yang dihasilkan sehingga pajak penghasilan yang akan ditanggung juga semakin besar. Perhitungan penghasilan kena pajak. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Contoh soalnya adalah Joko merupakan seseorang kepala keluarga dengan satu anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari tahun 2017. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta rupiah. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta rupiah setiap bulan. Berapakah PKP dari Joko? Pertama, kita hitung penghasilan bersih, yaitu penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. 100 juta rupiah itu dikurang 2 juta rupiah sama dengan 98 juta rupiah. Kedua, kita hitung PTKP-nya. PTKP yaitu kita lihat dari rumus atau ketentuan yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu dia mempunyai istri dan anak satu, sehingga yang disebut PTKP dia adalah 63 juta. Yang ketiga baru kita hitung PKP-nya. PKP itu penghasilan bersih dikurangin PTKP, yaitu 98 juta dikurang 63 juta sama dengan 35 juta. Selanjutnya tentang tarif pajak penghasilan badan. Ada 4 pasal semenjak tahun 2010 yang mengatur tentang pajak penghasilan badan. Yang pertama pasal 17 ayat 1B. Yang kedua pasal 17 ayat 2B. Yang ketiga pasal 31E. Ini termasuk pasal fasilitas, itu adalah fasilitas penurunan tarif pajaknya. Yang keempat itu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Lebih jelasnya di sini untuk penjelasan tentang pajak penghasilan badan. Sejak tahun Juli 2018 sampai sekarang, kalau peredaran brutonya 0 sampai 4,8 miliar, itu tarifnya bisa memilih 0,5% atau 25% kali 50%. Kalau untuk peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar, itu tarifnya 25% kali 50% yang fasilitas itu. Kalau peredaran brutonya lebih dari 50 miliar, itu tarifnya 25%. Nah, di sini ada catatan. Badan yang peredaran brutonya 0 sampai 4,8 miliar, jika ia memilih tarif 0,5%, maka ia harus menyetor pajaknya tiap bulan dan pajak ini bersifat final. Jika memilih 25% kali 50%, maka ia menyetorkan pajak per tahun dan tidak bersifat final. Nah, jika badan mau memakai tarif 25% kali 50%, ia harus lapor ke Ditjen Pajak. Artinya jika tidak lapor wajib pajak 0,5%.
Selanjutnya ini tentang penjelasan ketentuan tarif dan fasilitas pajak penghasilan badan. Setidaknya ada 3 jenis tarif yang akan dikenakan untuk badan, tergantung dari syarat apa yang dipenuhi oleh badan tersebut. Yang pertama ini kami akan bahas tentang pasal 17 ayat 1B. Pada dasarnya tarif pajak penghasilan badan menganut tarif tunggal, yaitu 28%. Tarif ini berlaku pada tahun 2009, kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya. Tarif ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Nah, apa itu BUT? BUT adalah bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Contohnya, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, gudang, proyek konstruksi, agen, tempat kedudukan manajemen, dan lain-lain. Berikut adalah contoh perhitungan pasal 17 ayat 1B. Contoh soalnya itu jumlah peredaran bruto tahun 2015, 54 miliar. Jumlah penghasilan kena pajak tahun 2015, 4 miliar. Pajak penghasilan badan terutang adalah, kita langsung aja karena ini di atas 50 miliar, jadi pakai 25%. Langsung aja 25% kali PKP-nya 4 miliar sama dengan hasilnya 1 miliar. Selanjutnya yang kedua, pasal 17 ayat 2B. Tarif ini diterapkan pada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal. Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif ini, wajib pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, saham sebagaimana dimaksud poin A harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. Masing-masing pihak dalam poin B hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan. Yang keempat, ketentuan poin A, B, C harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Berikut adalah contoh perhitungan pasal 17 ayat 2B. Contoh soalnya yaitu, pada tahun 2015, saham PTY yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebesar 60%. Saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di BEI dimiliki oleh 400 pihak. Di antara 400 pihak, masing-masing persentase kepemilikannya tidak melebihi 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 190 hari dalam 1 tahun pajak. PTY memenuhi syarat sehingga memperoleh fasilitas penurunan tarif. Jumlah penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya dalam tahun pajak 2015 sebesar 1,25 miliar. Nah, PPh terutangnya adalah 25% dikurangin 5% karena dia dapat fasilitas kan. Dikali PKP-nya 1,25 miliar. Hasilnya 250 juta. Yang ketiga adalah tarif pajak penghasilan badan pasal 31E. Pasal 31E ini adalah pasal yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% bagi badan yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar. Dalam pasal 31E ini ada 3 ketentuannya. Yang pertama, peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.
Pajak penghasilan terutangnya adalah 50% dikali 25% kali seluruh PKP. Yang kedua, peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, pajak penghasilan terutangnya adalah 50% kali 25% kali PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, ditambah 25% dikali PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Yang ketiga, badan usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri sehingga tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif, sehingga tetap perhitungannya 25%. Berikut adalah contoh perhitungan pasal 31E. Contoh soalnya adalah peredaran bruto PT ABC pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 4,8 miliar. Tahun ini peredaran brutonya mencapai 30 miliar dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 3 miliar. Berikut adalah perhitungan pajak penghasilannya. Yang pertama kita menghitung bagian PKP yang memperoleh fasilitas. 4,8 miliar dibagi 30 miliar dikali 3 miliar. 4,8 miliar ini sudah rumus. Dibagi 30 miliar itu adalah peredaran brutonya. Dikali 3 miliar itu adalah PKP-nya. Hasilnya adalah 480 juta. Jadi PPh badan terutang kena fasilitasnya adalah 50% dikali 25% baru dalam kurung dikali 480 juta PKP yang mendapatkan fasilitas. Hasilnya 60 juta. Yang kedua, kita menghitung PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Dari PKP yang mendapat fasilitas adalah 480 juta. Tinggal dikurangin dari PKP-nya 3 miliar. Hasilnya 2,52 miliar. Jadi PPh badan yang tidak kena fasilitas adalah 25% dikali 2,52 miliar. Hasilnya 630 juta. Maka PPh badan yang harus dibayar adalah 60 juta ditambah 630 juta. Hasilnya 690 juta. Yang keempat adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu 0,5% untuk UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang pendapatan brutonya 4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak PPh final, yaitu dengan tarif 0,5% akan dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto hasil usaha atau omsetnya. Peraturan ini dimulai dari Juli 2018, di mana sebelumnya tarifnya 1%, kemudian turun menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional, karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan pasal 17. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak. Ada dua. Bagi wajib pajak pribadi atau badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan baik, bisa menggunakan PPh final 0,5%. Namun, tarif ini memiliki konsekuensi yang wajib pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Yang kedua, sementara wajib pajak badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal pasal 17. Perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, wajib pajak juga terbebas dari pajak penghasilan bila mengalami kerugian fiskal. Namun, sampai kapan kita bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% ini? Batasan waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5% ada 3. 7 tahun pajak untuk wajib pajak pribadi, contohnya UMKM. Yang kedua, 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, OCV, atau firma. Yang ketiga, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17. Hal ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak memiliki pembukuan yang tertib dan mengembangkan usahanya.
Siapa yang dapat memanfaatkan PPh final 0,5% ini? Yaitu adalah 1. Wajib pajak orang pribadi. 2 adalah wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Sehingga jika ada usaha yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar, langsung saja kita pakai 0,5%. Siapakah yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% ini? Ada 3. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor angkutan, dan sebagainya. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri, yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga, wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.